Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan asisten laboratorium rekayasa sistem kerja dan ergonomi akan menjelaskan perhitungan waktu siklus, waktu normal, dan waktu baku pada modul 2 praktikum ergonomi 1. Pada praktikum modul 2 ini, praktikan diasumsikan merakit mainan sebanyak 30 kali dan selanjutnya dimasukkan ke dalam tabel seperti ini. Maka pertama, untuk menentukan waktu baku adalah dengan menguji keseragaman dan kecukupan data pada setiap stasiun. Nah, ini untuk perhitungan stasiun yang pertama. Pertama-tama kita menghitung data yang kita punya lalu dikuadratkan. Kemudian di-drag ke bawah. Selanjutnya menghitung rata-rata dengan rumus average. Lalu blok data yang kita punya. Dan dikunci. Lalu drag ke bawah. Selanjutnya kita mengurangkan data yang kita punya dengan data rata-rata. Lalu di-drag ke bawah. Selanjutnya, kita menguadratkan hasil perhitungan sebelumnya, kolom sebelumnya, lalu di-drag ke bawah. Selanjutnya, kita menghitung standar deviasi dengan rumus STDEV, lalu blok data yang kita punya, dan dikunci. Setelah itu, tarik ke bawah. Untuk BKA, kita masukkan rumus rata-rata ditambah 2 dikali standar deviasi. Lalu di-drag juga ke bawah. Untuk BKB, kita masukkan rumus rata-rata dikurangi 2 dikali standar deviasi. Lalu di-drag ke bawah juga. Untuk seragam atas, kita masukkan perintah if. If apabila data yang kita punya lebih kecil sama dengan batas kendali atas, maka dia dinyatakan valid. Bila tidak, dia tidak valid. Lalu di-drag ke bawah. Untuk seragam bawah, kita masukkan rumus if juga. Lalu kita pilih data yang kita punya. Bila data yang kita punya lebih besar sama dengan BKB, maka valid. Jika tidak, maka tidak valid. Lalu di-drag ke bawah. Selanjutnya, jika di data seragam atas dan seragam bawah sudah valid, maka selanjutnya kita dapat menghitung uji kecukupan dengan memasukkan N sebanyak 30 kali pengamatan, jumlah XI dengan masukkan rumus sum, lalu kita blok data yang kita punya. Selanjutnya, jumlah XI kuadrat dengan rumus sum, blok data XI kuadrat. Selanjutnya, jumlah XI yang dikuadratkan, rumusnya jumlah XI dikuadratkan. Untuk kolom yang ini, kita mengalihkan N30 dikali jumlah XI pangkat XI kuadrat dikurang jumlah XI dikuadratkan. Untuk akarnya, kita memasukkan rumus SQRT dan ambil perhitungan sebelumnya. Selanjutnya, untuk kolom yang ini, kita kalikan dengan 40 dari perhitungan yang tadi. Untuk kolom yang ini, kita membagi yang atas dibagi jumlah XI. Sehingga didapatkan N perhitungannya sebesar S dikuadratkan. Kesimpulannya, memakai perintah if.
Apabila jumlah n aksen lebih kecil sama dengan n pengamatan, maka bisa dianggap terima. Jika tidak, tidak terima. Oke. Nah, jadi di sini kita sudah mendapatkan untuk stasiun satu ini dia datanya sudah cukup. Selanjutnya kalian lakukan perhitungan yang sama pada stasiun 2 dan stasiun 3. Lalu selanjutnya kita masuk ke perhitungan waktu. Di sini kita membutuhkan data mengenai faktor penyesuaian pada masing-masing stasiun dan data nilai kelonggaran pada masing-masing stasiun. Jadi di sini kalian menganalisanya menggunakan metode Westinghouse. Jadi kalian bisa melihat tabel Westinghouse dan kalian tentuin performance ratingnya berapa dengan nilainya yang berapa. Lalu setelah ditentukan, kalian bisa menjumlahkan satu ditambah sum yang atas. Lalu enter. Selanjutnya untuk nilai kelonggaran, kalian juga melihat nilai kelonggarannya ini dari tabel dan faktor-faktornya juga dari tabel dan catat kerjanya juga. Lalu setelah itu kalian totalkan dengan rumus sum, lalu keluar 12%. Nah, kalian lakukan hal yang sama kepada faktor penyesuaian stasiun 2, load stasiun 2, dan stasiun 3. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung waktu siklus dengan rumus average. Lalu kalian ke sheet pertama, ambil data pada stasiun 1 semuanya, enter. Lalu untuk stasiun 2, sama average. Blok data pada stasiun 2, lalu enter. Untuk stasiun 3 juga sama, rumusnya average, lalu blok data pada stasiun 3, enter. Untuk waktu siklus yang diubah dalam menit adalah waktu siklus dengan satuan detik dibagi dengan 60. Nah, di sini kalian bisa drag ke bawah. Untuk waktu normal itu rumusnya waktu siklus dibagi faktor penyesuaian. Jadi untuk stasiun 1 ini kita mengalihkan waktu siklus dikali faktor penyesuaian pada stasiun 1. Selanjutnya, untuk stasiun 2, kita kalikan waktu siklus pada stasiun 2 dikalikan dengan faktor penyesuaian di stasiun 2. Selanjutnya, untuk waktu siklus stasiun 3 dikalikan faktor penyesuaian stasiun 3. Dan waktu normal dalam satuan menit tinggal dibagi 60 saja pada masing-masing stasiun. Untuk waktu baku didapatkan dengan cara waktu normal dalam satuan detik dikali 100% dibagi 100% dikurangi allowance. Allowance pada stasiun 1 ya. Selanjutnya lakukan hal sama pada waktu baku stasiun 2, ambil dari waktu normal, dikalikan dengan 100%, dibagi 100%, dikurang allowance-nya pada stasiun 2. Untuk stasiun 3, waktu normal pada stasiun 3, dikalikan 100%, dibagi 100%, dikurangi allowance pada stasiun 3. Untuk waktu baku dalam satuan menit, dari waktu baku detik pada satuan detik dibagi 60. Ini bisa kita tarik. Lalu kita jumlahkan di bawah.
Nah, di sini kita sudah mendapatkan waktu baku pada setiap stasiun. Untuk stasiun 1 itu waktu bakunya sebesar 1,05 menit. Untuk stasiun 2 waktu bakunya 0,74 menit. Untuk stasiun 3 waktu bakunya 1,16 menit. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.